Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar istilah SPPTI? Atau ialah disebut dengan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik di antara 4 lembaga penegak hukum di Indonesia. Sistem ini dibentuk dalam rangka mempercepat dan juga mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan juga transparan. Kita akan membahasnya hari ini lebih lanjut dan lebih tajam tentunya ya dengan bersama PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan Bapak Dahana Putra. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dahana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Bilkis. Ya, Pak Dahana, mengenai sistem pidana terpadu, sebenarnya apa tujuan dibuatnya dari sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi ini? Ya, baik, terima kasih Bu Bilkis. Sistem pidana terpadu ya dengan berbasis teknologi informasi atau kita sebut nama SPPTI. Ya, pertama adalah menumbuhkan pemahaman aparat hukum akan pentingnya perubahan paradigma. Kenapa? Pada saat kondisi COVID seperti ini kan banyak hal harus kita lakukan. Jadi kita tidak berhenti dengan kondisi COVID tanpa ada suatu kegiatan. Nah, apalagi terkait proses peradilan yang harus dilakukan secara optimal. Nah, tentunya dengan kehadiran teknologi informasi itu akan menjawab terkait kebutuhan hukum. Kenapa? Kan kalau si tersangka, terdakwa yang ditahan kan pun juga harus ada batasan waktu. Bisa dibayangkan nggak kalau itu tidak dilakukan melalui jaringan informasi. Jadi SPPT ini justru menjawab tentang kebutuhan hukum saat ini pada saat pandemi COVID ini dan juga membuka paradigma bagi APH untuk melakukan kegiatan ya sesuai dengan proses peradilan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah menciptakan koordinasi antara penegak hukum yang lebih sinergis, efisien, dan efektif. Karena memang semangat proses peradilan itu kan cepat, sederhana, biaya ringan. Jadi saya melihat bahwa SPPT ini justru sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat menunjang dalam hal untuk penyelesaian kasus pidana di pengadilan. Baik Pak Dahana, tentunya masyarakat ini kan juga memperoleh kepastian hukum merupakan tujuan utama dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia seperti itu. Kemudian bagaimana caranya agar masyarakat ini dapat terjamin, percaya bahwa sistem ini memberikan keadilan dan terpercaya begitu Pak Dahana? Ya, pertama memang pada saat masyarakat ingin mengetahui dan memantau suatu proses penanganan, walaupun melalui jaringan telekomunikasi informasi, harus ada suatu aplikasi yang memang diberikan ruang masyarakat untuk memantau suatu proses peradilan. Yang sekarang ini memang belum optimal ya difokuskan untuk proses persidangan, tapi terkait masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait suatu proses peradilan yang dilakukan ini, saya pikir sedang dibangun suatu aplikasi yang diharapkan dalam waktu dekat akan bisa dilakukan. Dan selanjutnya adalah menghindari adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan begini, pada saat masyarakat ya tidak mengetahui terkait masa tahanan yang dilakukan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maka ini akan memberikan suatu ruang di mana masyarakat pun juga bisa mengontrol bahwa masa tahanan itu sudah selesai atau overstay seperti itu. Ini akan menjadi suatu hal yang harus didalami dan harus diinformasikan kepada masyarakat pada saat masyarakat terjamin ya terkait sistem proses peradilan yang telah dilakukan. Intinya adalah bahwa aplikasi itu harus dikembangkan secara optimal di mana masyarakat bisa memantau terkait proses peradilan yang telah dilakukan. Baik.
Sehingga dengan adanya SPP TTI ini tujuannya untuk menghindari potensi pelanggaran HAM dan juga tentunya untuk mempermudah masyarakat begitu ya Pak Dahana. Kemudian bagaimana masyarakat mengakses sistem terpadu ini Pak? Ya, saat ini sedang dibangun suatu sistem ya dalam bentuk dashboard SPPTTI yang kemudian telah dikerjasamakan antara Kemenko Polhukam, Kemenko Info dan BSSN ya. Saya pikir ini sangat penting untuk meningkatkan ya partisipasi publik untuk memantau suatu proses peradilan. Dan saya pikir insya Allah akan segera selesai aplikasi ini. Baik, dapat dikatakan bahwa aplikasi ini memang sudah berfungsi secara menyeluruh begitu ya Pak Dahana? Betul, betul. Baik, kemudian apakah sistem ini juga turut dikatakan efektif untuk mengurangi praktik korupsi? Sebab ini kan merupakan sistem yang transparan begitu Pak? Ya, justru dengan adanya perkembangan teknologi informasi, apalagi dalam hal ini sudah ada peraturan presiden terkait sistem pelayanan berbasis elektronik. Jadi hampir semua lembaga itu melaksanakan peraturan presiden itu supaya setiap pelayanan yang dilakukan oleh lembaga itu sudah berbasis elektronik. Nah, ini sangat erat dengan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan teknologi informasi. Jadi justru ini sangat membantu untuk mengurangi kolusi, korupsi maupun penyimpangan lainnya. Jadi salah satu marwahnya adanya SPB itu sistem pelayanan berbasis elektronik itu kan menghindari korupsi dan kolusi terhadap suatu proses pelayanan yang disiapkan penyelenggara. Demikian. Baik, kemudian adakah perbedaan secara signifikan begitu Pak antara proses penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan dokumen kemudian juga untuk menjadi elektronik, ini apa perbedaan secara signifikan yang dirasa? Ya, pertama dari segi tata caranya jelas ya. Kalau secara biasa kan konvensional face to face ya. Tapi dengan kondisi seperti ini social distancing pun juga menjadi suatu perhatian besar. Dan kedua, dengan teknologi informasi ini menjawab tentang kebutuhan hukum. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini tetap proses peradilan tetap dilakukan. Namun demikian ada ruang di mana ruang partisipasi publik harus dioptimalkan. Kalau yang konvensional kan terbuka langsung. Nah, kalau yang sistem peradilan jarak jauh ini kan teknologi informasi ini pun juga dibatasi. Saya pikir namanya aplikasi kan perlu dikembangkan terus menerus ya berdasarkan kebutuhan. Jadi harapannya adalah nanti nilai pasca, nilai keadilan pun juga terinformasi di masyarakat. Demikian. Baik, nilai keadilan juga akan terinformasi kepada masyarakat dan kemudian bagaimana untuk implementasi pelaksanaan SPPTI ini di pengadilan hingga ke Mahkamah Agung terkait dengan khusus pidana, Pak? Ya, sejatinya memang sudah ada suatu pengembangan aplikasi informasi dalam proses peradilan, baik yang dikembangkan oleh penyidik, kepolisian, kejaksaan, bahkan juga pemasyarakatan. Jadi masing-masing sudah ada dan masing-masing pun juga terintegrasi dengan sistem itu. Saya pikir sangat baik ya, karena memang apalagi di Indonesia itu jumlah penduduknya cukup banyak dan juga luas wilayah pun juga cukup luas. Jadi saya pikir aplikasi teknologi informasi ini dan proses peradilan ini sangat-sangat membantu ya bagi masyarakat untuk mendapatkan nilai keadilan. Baik, kalau boleh dijelaskan lebih lanjut kepada masyarakat Pak, ini jadi SPPTI ini merupakan induk dari beragam aplikasi dari penegak hukum di Indonesia atau bagaimana? Sebab kan kalau di Kejaksaan ini ada namanya Case Management System atau CMS, kemudian di Polri ada aplikasi penyelidikan manajemen begitu. Apakah berarti SPPTI ini merupakan induk dari beragam aplikasi atau seperti apa Pak? Ya, seperti hanya judul tadi kan, bahwa ini sistem peradilan pidana terpadu. Jadi itu akan terintegrasi. Jadi sistem yang dikembangkan oleh penyidik, penuntut umum, pengadilan dan pemasyarakatan pun akan terintegrasi.
Jadi sesuai dengan tematik itu SPPT TI ya. Jadi saya melihat bahwa itu sudah baik ya, sudah baik. Cuma memang namanya sistem itu kan perlu dirawat, perlu dikembangkan ya. Karena mungkin ke depan ada suatu pengembangan informasi yang lain. Demikian. Baik, ini masih juga terkait dengan perkembangan teknologi untuk memudahkan masyarakat. Jadi SPPT ini sudah dikatakan siap ya Pak ya untuk dilakukan pada masyarakat, siap diterapkan untuk di masa pandemi terutama saat ini. Ya, saya pikir saat ini sudah jalan sih, sudah jalan. Cuma namanya sistem kan perlu dikembangkan. Jadi saat ini sudah jalan. Jadi proses peradilan jarak jauh melalui teknologi informasi sudah jalan saat ini, apalagi pada saat COVID ini kan, yang sudah melanda 2 tahun ini sudah jalan. Dan mereka pun sudah terintegrasi sistemnya. Cuman memang tadi, kalau kita bicara sistem informasi itu kan memang perlu ada perawatan, perlu ada suatu pengembangan ya. Karena penting bahwa tidak hanya bangun sistem aplikasi, tapi dipastikan bahwa aplikasi itu ya tidak mudah di hacker ya. Karena memang ya kelemahan sistem informasi kadang-kala itu ya sistem itu tidak optimal ya, dan juga sistem itu juga terkendala dengan jaringan. Jadi kelemahan-kelemahan ini saya pikir menjadi suatu evaluasi untuk ada suatu perbaikan ke depannya. Baik, sehingga dengan adanya SPPT ini meskipun memiliki banyak kekurangan dan tantangan begitu, Kementerian Hukum dan HAM ini juga terus berinovasi untuk terus mempertahankan aplikasi tersebut agar terus terintegrasi seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Dahana Putra selaku PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Terima kasih Republik juga. Indonesia telah bergabung bersama kami pada hari ini. Salam sehat Pak Dahana. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan beragam Salam sehat informasi untuk lainnya. sukses selalu. Baik, pemirsa kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.